hari ini kita membahas pertama tentang rancangan pembelajaran semester. Jadi mata kuliahnya psikososial dan budaya dalam keperawatan. Ini saya sendiri pengampu mata kuliah tersebut. Kemudian kita lihat untuk visi misi kampus. Ada yang nggak tahu visi misi program studi keperawatan? Bagian ada yang nggak tahu, Bu. Sebagian ada yang nggak tahu, termasuk Pariyadi ya? Termasuk, Bu. Oh, termasuk. Jadi bacalah sekilas ini. Jadi menjadi program studi ilmu keperawatan yang mendidik perawat profesional dengan keunggulan pada bidang keperawatan komunitas yang mampu bersaing di tingkat nasional 2023. Jadi hampir setahun lagi pencapaiannya. Kira-kira nyampe nggak? Udah belajar perawatan komunitas? Belum, Bu. Belum, nggak apa-apa. Semester ini ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti semester depan ya. Pasti, Bu. Ya, oke. Kita lihat untuk deskripsi mata kuliah psikososial dan budaya dan perawatan. Jadi deskripsi yang kalian lihat ini akan kita bahas dalam bentuk tabel sesuai dengan pertemuan. Karena 2 SKS berarti kita ada 18 kali pertemuan, 16 kali itu untuk pembahasan materi, kemudian 2 kali, 1 kali untuk UTS, 1 kali untuk UAS. Nah, itu. Apa kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran psikososial dan budaya dan perawatan? Jadi untuk kompetensi yang dicapai, itu yang pertama menerapkan konsep psikososial dalam praktek keperawatan. Jadi konsep psikososial itu apa aja? Ada konsep diri, kesehatan spiritual, seksualitas, stres, adaptasi, dan konsep kehilangan, kematian, dan berduka. Ini kompetensi yang harus dicapai setelah mempelajari mata kuliah psikososial dan budaya dan perawatan. Nah, kemudian yang kedua apa? Menerapkan konsep teoritis antropologi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien. Kompetensi yang kedua. Jadi psikososial dan budaya dan perawatan ini berkaitan dengan konteks budaya setempat yang nanti diterapkan oleh perawat atau kalian sebagai mahasiswa ketika memberikan pelayanan asuhan perawatan pada pasien. Kemudian kompetensi yang ketiga, menerapkan konsep teoritis keperawatan transkultural dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien. Jadi ada nilai-nilai yang dipertimbangkan dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu nilai-nilai budaya perawatannya. Oke, kita lihat untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama yaitu pertemuan hari ini kita membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Nah, jadi nanti selama proses perkuliahan ke depan, kita ada tugas, makalah, dan hasil diskusi. Dan ini berkaitan dengan materi-materi yang akan kita bahas dalam psikososial dan budaya dalam keperawatan. Nah, saya ingin menanyakan kesepakatan mahasiswa semuanya. Sekarang untuk tugas, makalah, dan hasil diskusi. Saya memberikan alternatifnya ada 2 pilihan kepada mahasiswa. Pilihan pertama, mahasiswa melakukan presentasi, kemudian diskusi, baru adanya pembahasan review dari Ibu untuk materi tiap materi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mahasiswa tidak perlu melakukan presentasi, tapi mahasiswa mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait materi, namun ada soal pre-test dan post-test untuk materi tersebut. Nah, silakan kepada mahasiswa diberikan pilihannya untuk memilih apakah memilih yang pertama atau yang kedua. Dari saya sendiri, Bu, mendingan yang pertama, Bu.
namun nggak tahu juga dari kawan-kawan sekalian. Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai. Adapun materi saya hari ini yaitu tentang kesehatan spiritual. Bentar, bentar. Belum nampak screen-nya di sini, Bu. Udah? Silakan. Kesehatan spiritual merupakan suatu kemampuan bersifat alami atau bawaan. Merupakan hal yang alamiah seperti halnya kemampuan kita untuk tertawa dan menangis. Spiritualitas juga adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Adapun menurut Burhan, spiritualitas meliputi ada 4 aspek. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Yang keempat, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi. Selanjutnya, ada juga menurut Oxford English Dictionary, untuk memahami makna kata spiritual dapat diketahui dari kata-kata berikut ini, yaitu seperti persembahan, dimensi supranatural, berbeda dengan dimensi fisik, perasaan atau pernyataan jiwa, kekudusan, sesuatu yang suci, pemikiran yang intelektual dan berkualitas, adanya perkembangan pemikiran dan perasaan, adanya perasaan humor, ada perubahan hidup dan berhubungan dengan organisasi keagamaan. Ya, Next. silakan. Next. Selanjutnya ada juga kebutuhan spiritual, yaitu di mana kebutuhan spiritual ini untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf, pengampun, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya, patuh Tuhan. Kebutuhan spiritual juga dapat memenuhi kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, rasa keterikatan, dan kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf. Spiritualitas juga akan menuntun seseorang pada gaya hidup positif, perilaku sehat, dan dan kekuatan untuk menghadapi. Selanjutnya, karakteristik spiritual. Yang pertama, hubungan dengan orang lain. Hubungan ini berupa dengan timbal balik, saling membutuhkan. Contohnya, kamu dikatakan pandai karena ada yang bodoh, meyakini kehidupan dan kematian. Yang kedua, hubungan tidak harmonis. Contohnya konflik dengan orang lain, resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Friksi ini adalah menimbulkan perbedaan pendapat kita terhadap orang lain. Yang ketiga, hubungan dengan ketuhanan. Hal ini menunjukkan seseorang apakah masuk agamis atau tidak agamis. Contohnya, yang pertama, merumuskan tujuan positif di dunia atau kehidupan. Yang kedua, mengembangkan arti penderitaan. Yang ketiga, menjalin hubungan positif dan dinamis. Yang keempat, membina integritas personal dan merasa diri berharga. Yang kelima, merasa kehidupan terarah melalui harapan. Yang keenam, mengembangkan hubungan antara manusia yang positif. Selanjutnya, pasien
pasien yang membutuhkan dukungan spiritualisme. Yang pertama ada pasien kesepian, pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani. Akan membutuhkan bantuan karena mereka merasa tidak ada kekuatan. Selain kekuatan Tuhan, tidak ada yang menyertai kecuali Tuhan. Yang kedua, ada pasien ketakutan dan cemas. Pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan bantuan karena mereka merasa tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Yang ketiga, ada pasien yang harus merubah gaya hidup, yaitu pola gaya hidup dapat mengacaukan keyakinan individu bila ke arah yang lebih buruk dan sebaliknya. Selanjutnya ada juga masalah kebutuhan spiritual, yaitu distress spiritual, suatu keadaan ketika individu atau kelompok mengalami atau berisiko mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan, arti kehidupan. Ada juga macam-macam dari distress spiritual. Yang pertama yaitu spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang dicintai atau penderita yang berat. Yang kedua ada spiritual yang khawatir, yaitu terjadi pertentangan kepercayaan dan sistem yang seperti memaksa. Yang ketiga ada spiritual yang hilang, yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. Sekianlah saya ucapkan terima kasih. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini saya membawa materi tentang konsep diri. Sebelumnya teman-teman sudah membaca PowerPoint yang telah saya share di grup kita. Belum. Nggak tahu, kok emang kayak gitu. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konsep diri itu. Konsep diri yaitu pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan dirinya. Di sini ada konsep diri yang positif, yaitu jenis konsep diri positif yang memiliki individu diantaranya mudah menerima masukan orang lain, merasa yakin terhadap kemampuannya sendiri, mengetahui persis apa yang diinginkannya, mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu satu, gambaran Jadi Ricardo, suaranya tolong dimutkan dulu. diri atau yaitu penilaian, anggapan, keyakinan, fungsi tubuh, dan pengetahuan tentang tubuhnya. Contoh, 1. Penilaian orang lain. 2. Nilai sosial budaya. 3. Perubahan bentuk tubuh, yaitu seperti kehamilan. 4. Kegagalan fungsi tubuh, seperti stroke, kebutuhan artritis, penuaan, diabetes, luka bakar. 5. Operasi, seperti amputasi, mastektomi. Yang kedua, ada peran diri, yaitu penampilan peran dipengaruhi oleh 1. Peran seksual, 2. Peran pekerja, 3. Peran transisi peran, atau sehat sakit, situasi dan perkembangan ketidakmampuan menjadi seorang ibu dari seorang anak. Yang ketiga, ada identitas diri, yaitu 1. Hubungan interpersonal, seperti orang tua, hubungan dengan orang tua, teman,
atau kelompok. 2, perkembangan, yaitu pola asuh tidak konsisten, penganiayaan, ketidakpedulian. 3, gangguan jiwa. 4, gangguan identitas, seperti hubungan interpersonal buruk, sukar mengambil keputusan, tidak yakin terhadap pilihan dalam hidup, seperti dalam agama, karir, tema, perilaku. 5, kehilangan pekerjaan, perceraian, kelainan, dan konflik. Selanjutnya, nomor 4, yaitu ideal diri, dasar penilaian terhadap diri sendiri yang meliputi status sosial, fungsi intelektual, penampilan fisik atau kepribadian, merasa aman dengan orang lain, kemampuan mengatasi masalah, kemandirian, bakat atau potensi. Selanjutnya yang kelima ada harga diri. Perkembangan itu yaitu penolakan orang lain terlalu mengatur, kurang pengakuan dari orang tua, kelebihan, berlebihan, dan lain-lain. Ideal diri tidak realistis, yaitu dituntut untuk berhasil atau perfect. Selanjutnya ada gangguan fisik mental, pengalaman traumatik berulang, aniaya fisik, seperti aniaya fisik, emosi, dan seksual. Kehilangan pekerjaan, perceraian, kelainan konflik, ketidakberhasilan yang berulang. Selanjutnya, di sini ada peran perawat terhadap konsep diri. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai perawat, yaitu 1, perasaan perawat sendiri mengenai kesehatan dan penyakit. Yang kedua, bagaimana perawat bereaksi terhadap stres. Yang ketiga, kekuatan komunikasi nonverbal ditunjukkan pada klien dan keluarganya. Yang keempat, nilai dan harapan pribadi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi klien. Yang kelima, bagaimana pendekatan tidak menghakimi dan bermanfaat bagi klien. Selanjutnya di sini saya memberikan contoh kasus, yaitu klien dengan batasan karakteristik untuk gangguan konsep diri mungkin menunjukkan diagnosa keperawatan yang berkaitan dengan defisiensi identitas, citra tubuh, harga diri, atau kinerja peran. Misalnya, Jaringan itu. Ayo, mohon maaf sebelumnya tadi gangguan jaringannya, Bu. nggak apa-apa. Yang penting jangan gangguan konsep diri aja. Ayo lanjut. Lanjut, misalnya seorang wanita yang akan menjalani mastektomi. Teman-teman sekalian, ada yang mengetahui mastektomi itu apa? Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan mastektomi itu seperti apa. Mastektomi itu adalah siapa lagi yang benar? Lanjut, Saima. Jangan lama. Mastektomi itu adalah tindakan operasi pengangkatan payudara terhadap wanita. Mastektomi itu bisa juga agar terhindar dari kanker payudara, dan bisa juga pada saat kanker payudara kita mengalaminya, operasi itu juga dilakukan. Itulah pengertian dari mastektomi. Perawat mungkin dengan cepat berasumsi bahwa klien mempunyai citra tubuh yang buruk sebagai akibat kehilangan fungsi tubuh. Otomatis seorang klien akan merasakan, sudah dilakukan mastektomi pada tubuhnya sendiri. Hal ini termasuk dalam diagnosa, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan persepsi negatif tentang diri setelah mengalami mastektomi.
Selanjutnya, perencanaan yang akan dilakukan seorang perawat yaitu di sini ada diagnosa kesehatan, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan persepsi negatif tentang diri setelah mengalami mastektomi. Tujuannya yaitu klien akan mengungkapkan aspek positif dan realistis tentang citra tubuhnya sampai waktu pemulangan. Hasil yang diharapkan yaitu klien menyatakan efek positif dari pembedahan. Selanjutnya, klien mendefinisikan kembali dan mengungkapkan nilai dan keyakinannya. Selanjutnya, klien mengungkapkan pernyataan yang menandakan penerimaan tentang fisiknya. Yang terakhir, klien mampu melihat insisi operasinya. Intervensi dan rasional. Di sini ada 3 intervensi, yaitu ajarkan pasien tentang efek fisik dan fisiologis dari histerektomi. Rasionalnya, dengan memberikan informasi yang jelas tentang efek setelah histerektomi, menghasilkan salah pengertian dan mitos yang diakibatkan oleh pembedahan. Hal ini juga menekankan aspek positif prosedur. Dengan melibatkan anggota keluarga, akan membantu memastikan penegasan informasi dan dukungan bagi klien. Yang kedua, berikan dorongan pada klien untuk menggali keyakinan, persepsi dan nilai yang berhubungan dengan seksualitas, feminitas, dan peran kewanitaan. Rasionalnya, hal ini memberi klien kesempatan untuk mendefinisikan kembali konsep tentang gender dan peran dan mengintegrasikan kembali gambaran diri yang lebih positif. Yang ketiga, berikan dorongan pada klien untuk memandang dan menyentuh area abdomen selama mandi. Rasionalnya, mempersonalisasikan kehilangan bagian tubuh. Selanjutnya di sini ada implementasi, yaitu menciptakan lingkungan dan hubungan yang terapeutik dan mendukung penggalian diri. Penting untuk mengintervensi klien yang mempunyai masalah konsep diri. Perawat harus dengan jelas dan tulus menunjukkan keperawatannya kepada klien. Kemudian akan berkembang rasa saling percaya antara perawat dan klien, bermitra dengan klien dan menetapkan intervensi yang sangat berguna. Di sini ada langkah terakhir yang dilakukan oleh perawat, yaitu evaluasi. Mengevaluasi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dijadikan implementasi. Di sini tahap terakhir ada evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi pada klien, interaksi sosial, perawatan mandiri adekuat, dan pernyataan yang menunjukkan pemahaman tentang penyuluhan. Contoh evaluasi intervensi terhadap gangguan konsep diri. Di sini ada tujuan. Satu, tujuannya yaitu klien mengungkapkan aspek positif dan realistik citra tubuh pada saat pulang. Di sini ada intervensinya, yaitu ada 2. 1, pantau komunikasi klien dengan staf dan keluarga untuk gerakan terhadap ke arah pandangan positif tubuh wanita. Seperti dia mengatakan, saya masih wanita yang menarik. 2, observasi komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah positif, netral ketika berfokus pada insisi abdominal. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan, yaitu klien akan mendefinisikan ulang dan berbagi nilai dan keyakinan mengenai feminitas. Di sini saya menyimpulkan konsep diri secara fisiologi, emosional, dan dibentuk berdasarkan reaksi orang lain terhadap klien dan kemudian diinterpretasi individu tentang reaksi pada diri sendiri. Konsep diri dipengaruhi oleh pengalaman keluarga, sosial, dan okupasi.
serta aktivitas intelektual dan kesenangan. Stresor dapat menjadikan konsep diri menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan konflik yang berefek pada penyakit yang dialami oleh klien. Pengkajian, perencanaan, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada gangguan konsep diri sebaiknya melibatkan peningkatan diri klien, mendorong eksplorasi klien, serta merumuskan tujuan untuk mencapai tujuan adaptasi. Sekian ingin kita diskusikan, mari kita konsep stres dan adaptasi. Definisi stres. Stres adalah suatu keseimbangan diri atau jiwa dan realitas kehidupan setiap hari yang tidak dapat dihindari atau perubahan yang memerlukan penyesuaian. Stres terjadi jika orang dihadapkan dengan peristiwa yang mengancam fisik atau psikologisnya. Peristiwa tersebut disebut stresor. Bentar ya. Bentar. Oke. Jenis-jenis stres. Ada menurut Hans Selye ada dua, yaitu yang pertama, eustress atau bersifat positif. Saat individu mengalami stres jenis ini, individu tersebut akan memandang kejadian, stimulus, atau stresor tersebut sebagai situasi yang menentang, namun memiliki sisi menyenangkan bagi dirinya. Ada yang kedua, distres atau bersifat negatif. Jika stres ini bersifat merusak, tidak menguntungkan, serta merupakan interpretasi negatif dari peristiwa yang dialami. Interpretasi tersebut berupa rasa ketakutan, rasa marah, atau bahkan keduanya. Ilustrasi. Andi dan A merupakan pegawai di sebuah perusahaan. Suatu ketika mereka promosikan yang otomatis menambah penghasilannya, tapi juga menambah beban kerjanya. Di minggu pertama, Andi belum terbiasa hingga jatuh sakit. Akan tetapi, Agus justru semakin rajin masuk kantor dan menikmati tugas barunya itu. Dalam ilustrasi tersebut, Andi dan Agus mendapat promosi pekerjaan. Promosi inilah yang disebut dengan stresor atau penyebab stres. Terhadap promosi ini, Andi dan Agus suka tidak suka harus mengondisikan dirinya. Pengondisian inilah yang disebut stres. Hanya saja keduanya berbeda dalam menyikapi stres di minggu pertama. Andi jatuh sakit karena stresnya. Inilah yang disebut dengan distres. Sedangkan Agus justru semakin rajin. Inilah yang disebut dengan eustress. Sumber stres yang pertama ada stres internal berasal dari diri sendiri, misalnya infeksi. Yang kedua, stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya pindah keluar kota lain, kematian anggota keluarga, atau tekanan pekerjaan. Tahapan stres yang pertama merupakan tahapan stres yang paling awal dan paling ringan. Tahapan ini biasanya disertai dengan perasaan-perasaan positif. Perasaan tersebut misalnya semangat bekerja besar dan berlebihan, penglihatan tajam tidak sebagaimana biasanya, serta merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. Namun tanpa disadari terdapat dampak negatif pula. Stres tahap yang kedua, dampak stres yang semula menyenangkan dan positif mulai menghilang, dan timbul keluhan-keluhan yang disebabkan karena cadangan energi tidak lagi cukup, sebab tidak ada cukup waktu untuk beristirahat sepanjang hari. Stres tahap yang ketiga, keluhan-keluhan yang semakin nyata dan mengganggu didapatkan dalam tahap ini, yaitu gangguan lambung dan usus, misalnya gastritis dan diare, ketegangan otot-otot yang semakin terasa, perasaan tidak tenang, dan ketegangan emosional yang semakin meningkat, gangguan pola tidur atau insomnia, dan terganggunya kondisi tubuh. Tahap yang keempat, di dalam tahap ini keluhan-keluhan stres tahap ketiga di atas oleh dokter dinyatakan
tidak sakit karena tidak ditemukannya kelainan fisik pada organ tubuh. Penderita harus memaksakan diri untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat dan akan muncul gejala-gejala seperti pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi membosankan dan terasa lebih sulit. Kehilangan kemampuan untuk merespon secara memadai, ketidakmampuan melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari, gangguan pola tidur yang disertai mimpi-mimpi yang menegangkan, daya ingat dan konsentrasi menurun, dan timbul perasaan ketakutan dan kecemasan. Tahap yang kelima, apabila gejala-gejala tahap yang keempat terus berlanjut dan tidak ada tindakan pencegahan serta pengobatan, maka akan jatuh pada stres tahap yang kelima yang ditandai dengan kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana, gangguan sistem pencernaan yang semakin berat, timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang semakin meningkat, mudah bingung dan panik. Stres tahap yang tahap ke-6 ini merupakan tahap klimaks dan tahap akhir di mana seseorang mengalami serangan panik dan perasaan takut mati. Gambaran stres pada tahap ini adalah debaran jantung yang sangat kuat dan bernapas atau sesak dan megap, seluruh tubuh gemetaran, daging dan keringat bercucuran, tidak ada tenaga untuk hal-hal ringan, sampai hal yang mengancam seperti pingsan. Reaksi fisiologis dan psikologis terhadap stres. Yang pertama ada reaksi fisiologis, yaitu rambut, ekspresi wajah, kulit, sistem pernapasan, sistem peredaran. Yang kedua ada reaksi psikologis, kecemasan, takut, depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih. Definisi dimensi, suatu upaya yang mempertahankan fungsi optimal yang mengakibatkan refleks, mekanisme otomatis untuk perlindungan, mekanisme coping, dan idealnya dalam mengarah pada penyelesaian atau penguasaan situasi. Dimensi adaptasi, yang pertama adalah adaptasi psikologis, berbicara dengan orang lain tentang yang jalan keluar. Kedua, mencari tahu lebih banyak tentang keadaan yang dihadapi melalui buku bacaan ataupun ahli yang dapat mengurangi stres. Yang kedua, adaptasi sosial budaya, cara untuk menghadapi perubahan dan melakukan proses perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, berkumpul dengan dalam masyarakat. Yang ketiga, adaptasi spiritual, proses dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki sesuai dengan agama yang apabila stres, maka orang akan giat melakukan ibadah atau rajin. Manajemen stres. Yang pertama ada pengaturan nutrisi, istirahat dan tidur, olahraga atau latihan teratur, berhenti merokok, tidak mengonsumsi minuman keras, pengaturan berat badan, relaksasi, meningkatkan strategi coping atau cara penyelesaian. Peran perawat dalam manajemen stres. Pengenalan diri, yaitu mampu mengenal emosi dan penyebab dari pemicu emosi tersebut dan mampu mengevaluasi dirinya sendiri dan mendapatkan informasi untuk melakukan suatu tindakan. Penguasaan diri, motivasi diri, empatik, hubungan yang efektif. Dengan adanya kemampuan tersebut, seseorang dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan untuk memecahkan masalah bersama-sama lebih ditekankan. Konfrontasi yang tidak penting dihindari. Mempunyai tujuan yang konstruktif dalam pemikirannya. Untuk menghadapi seseorang yang mengalami stres, maka beberapa hal yang dilakukan perawat adalah, yang pertama, perawat harus mampu memfasilitasi orang sedang mengalami stres. Yang kedua, perawat harus melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen stres. Yang ketiga, perawat dapat menggunakan strategi pemecahan masalah.
yang bertujuan mengurangi stres secara efektif untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan keyakinan diri dan kemampuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang akan datang. Udah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu peran dan perilaku pasien. Peran pasien. Peran pasien merupakan kasus khusus atau suatu perpanjangan di peran sakit. Peran pasien adalah beristirahat atau mencari kesembuhan melalui cara-cara yang dapat diterima secara pribadi maupun kultural. Perilaku pasien. Perilaku pasien adalah respon individu terhadap penyakit yang sedang dialaminya. Respon ini dapat beragam bergantung pada sifat kronis dan keparahan sakit. Walaupun sakit ringan dapat mempengaruhi perilaku pasien seperti mudah tersinggung, dan sakit berat yang mengancam jiwa dapat menimbulkan reaksi duka cita seperti ansietas, syok, penyangkalan, marah, dan menarik diri. Selanjutnya ada penyebab perilaku sakit. Yang pertama, dikenal dan dirasakannya tanda dan gejala yang menyimpang dari keadaan normal. Kedua, anggapan adanya gejala serius yang dapat menimbulkan bahaya. Ketiga, gejala penyakit dirasakan akan menimbulkan dampak terhadap hubungan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan masyarakat. Keempat, frekuensi dan persisten atau terus-menerus menetap tanda dan gejala yang dapat dilihat, dan kemungkinan individu untuk terserang penyakit. Berikut ada peran pasien, yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan perawat dan tenaga kesehatan yang lain, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasien, mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit, dan memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa atas setiap tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pasien, yaitu faktor internal, persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami klien, akan segera mencari pertolongan jika gejala tersebut dapat mengganggu rutinitas kegiatan sehari-hari. Dan faktor eksternal, yaitu gejala yang dapat dilihat, gejala yang terlihat dari suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh perilaku pasien. Kesimpulan, perilaku pasien merupakan perilaku sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami, melakukan upaya penyembuhan, dan menggunakan sistem pelayanan kesehatan. Peran pasien merupakan kasus khusus atau suatu perpanjangan dari peran sakit. Peran pasien adalah beristirahat atau mencari kesembuhan melalui cara-cara yang dapat diterima secara pribadi maupun kultural. Sekian dari saya. Saya, Helen Lorena, ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul
etiologi penyakit, dan persepsi sehat sakit. Etiologi penyakit. Kemungkinan si individu untuk diserang penyakit tersebut, informasi, pengetahuan, dan asumsi budaya tentang penyakit. Perbedaan interpretasi terhadap gejala yang dikenalnya. Adanya kebutuhan untuk bertindak atau berperilaku mengatasi gejala sakit. Tersedianya sarana kesehatan, kemudahan mencapai sarana, tersedianya biaya, dan kemampuan mengatasi stigma dan jarak sosial atau rasa malu, takut, dan sebagai berikut. Selanjutnya, dikenali gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyimpang dari keadaan biasa. Banyak gejala serius dan diperkirakan menimbulkan bahaya. Dampak gejala terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan sosial lain. Frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak dan persistensinya. Persepsi sehat sakit. Pandangan orang tentang kriteria tubuh sehat atau sakit tidak selalu bersifat objektif. Persepsi masyarakat tentang sehat atau sakit dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu dan unsur sosial budaya. Petugas kesehatan berusaha menerapkan kriteria medis yang objektif berdasarkan simptom untuk mendiagnosis kondisi fisik individu. Selanjutnya, definisi penyakit, sakit, dan sehat. Penyakit atau disease, gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan dari lingkungan. Sakit atau illness, penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Perilaku kesehatan. Ada dua aspek utama, yaitu aspek fisik, aspek non-fisik. Aspek fisik misalnya sarana kesehatan dan pengobat penyakit. Kalau aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan, faktor perilaku ini mempunyai pengaruh besar terhadap status kesehatan individu dan nasi. Di sini ada perilaku kesehatan dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Perilaku aktif atau overt, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, misalnya pengetahuan, persepsi, dan motivasi. Sehat mental, suatu kondisi memungkinkan berkembangnya fisik, intelektual, emosional, dan optimal dari seseorang yang perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Sehat sosial. Pri kehidupan dalam masyarakat di mana pri kehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara, memajukan kehidupan sendiri dan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkan bekerja, beristirahat, serta menikmati hiburan pada waktunya. Sehat fisik. Suatu tindakan bentuk fisik dan fatalnya tindak mengalami gangguan sehingga kemungkinan berkembangnya mental dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Perilaku sakit, di sini ada perilaku sakit segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Dan juga tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, misalnya pencegahan penyakit, personal hygiene, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya, perbedaan kemampuan
fungsional terdiri dari 3 aspek, yaitu kemampuan menggerakkan tubuh, mobilitas, kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Batasan analisis kondisi tubuh. Batasan sakit menurut orang lain, orang-orang di sekitar individu yang sakit mengenali gejala sakit pada diri individu dan mengatakan bahwa dia sakit dan perlu mendapat pengobatan. Biasanya terjadi pada anak-anak dan dewasa yang menolak bahwa dirinya sakit. Batasan sakit menurut diri sendiri. Individu itu sendiri mengenali gejala penyakitnya dan menentukan apakah dia akan mencari pengobatan atau tidak. Analisa orang lain bisa bertentangan dengan analisa individu. Reaksi individu terhadap gejala sakit atau human. Tahap pengenalan gejala, tahap asumsi peranan sakit, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap ketergantungan si sakit, tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Sekian dan hasil presentasi saya. Jika ada, Saya di sini akan mempresentasikan tentang diversity dalam masyarakat. Pengertian diversity. Pengertian diversity atau keberagaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Indonesia artinya tingkah laku, macam jenis, lagu musik langgan, warna corak ragi, laras, sehingga keragaman berarti perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam. Hal jenis keragaman yang dimaksud di sini suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Diversity dalam keperawatan. Keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditunjukkan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Pengelolaan asuhan keperawatan dilaksanakan dari mulai tahap pengkajian diagnosa keperawatan, perencanaan, dan pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian adalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai latar belakang budaya klien. Pengkajian dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Sunrise Model, yaitu A. Faktor teknologi atau technological factor. Perawat perlu mengkaji persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat atau mengatasi masalah kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, alasan klien memilih pengobatan alternatif, dan persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini. Yang B, faktor agama dan falsafah hidup atau religions and physical factor. Faktor agama yang harus dikaji oleh perawat adalah agama yang dianut, status perkawinan, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, cara pengobatan, dan kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan. Yang C, faktor sosial dan keterikatan keluarga atau kinship and social factor. Perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor nama lengkap, nama panggilan, umur, dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hubungan klien dengan kepala keluarga. Yang D, nilai-nilai budaya dan gaya hidup, kultural, value, dan living ways. Ya, yang perlu dikaji pada faktor ini adalah posisi dan jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan makan, makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, seperti sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, dan kebiasaan membersihkan diri. Yang E, faktor kebiasaan dan peraturan
yang berlaku atau political and legal factor. Yang perlu dikaji pada tahap ini adalah peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Yang F, faktor ekonomi atau ekonomi faktor. Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lain misalnya asuransi, penggantian biaya dari kantor atau patungan antar keluarga. Yang G, faktor pendidikan atau education factor. Hal yang perlu dikaji pada tahap ini adalah tingkat pendidikan klien, jenis pendidikan, serta kemampuannya untuk belajar secara aktif, mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Di sini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, jangan menggunakan asumsi. Yang kedua, jangan membuat stereotip. Biasanya terjadi konflik, misalnya orang Padang pelit dan orang Jawa halus. Dan yang ketiga, menerima dan memahami metode komunikasi. Keempat, menghargai perbedaan individual. Kelima, menghargai kebutuhan personal dari setiap individu. Keenam, tidak boleh membeda-bedakan keyakinan klien. Ketujuh, menyediakan privat terkait kebutuhan pribadi. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah respon klien sesuai latar belakang kebudayaannya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Terdapat 3 diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural, yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultural, gangguan interaksi sosial berhubungan disolterasi sosial kultural, dan ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah suatu proses memiliki strategi yang tepat, dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Ada 3 pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural, yaitu mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan, mengakomodasi budaya klien bila dapat klien kurang menguntungkan kesehatan, dan merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan. Keempat, evaluasi. Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan, atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Oke, sekian hasil presentasi